Pemilihan secara tidak bersyarat adalah karya Allah Bapa. Namun pemilihan ini tidaklah menyelamatkan seorang pun jika tidak ada solusi yang menyelesaikan permasalahan dosa manusia. Karya yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari kubur kosong adalah jawaban tuntas terhadap masalah keberdosaan manusia. Dalam karya penebusan Kristus ini, Ia telah menggantikan manusia berdosa yang seharusnya menanggung hukuman tersebut. Penebusan menjadi landasan bagi orang berdosa untuk menerima anugerah pengampunan dari Allah. Sampai sebatas mana manfaat penebusan Kristus ini tersedia bagi orang berdosa? Apakah bersifat tidak terbatas, yaitu tersedia untuk semua orang berdosa yang ada di dunia ini dari dulu, sekarang, dan yang akan datang? Atau sebenarnya efektivitas penebusannya bersifat khusus, yaitu hanya diperuntukkan bagi kaum pilihan saja? Pertanyaan tentang manfaat dari karya penebusan Tuhan Yesus ini membawa kita kepada diskusi mengenai tema huruf ketiga dari tulip, yaitu L, yang merupakan singkatan dari Limited Atonement. Secara hurufiah, ungkapan Limited Atonement ini menyatakan tentang karya penebusan Tuhan Yesus yang bersifat khusus, definitif, dan terbatas. Teologi Reform mengajarkan pandangan bahwa karya penebusan Kristus bersifat tidak terbatas dalam nilai manfaatnya, tetapi bersifat terbatas atau tertentu dalam cakupan atau aplikasinya. Ini berarti kematian Yesus Kristus di atas kayu salib benar-benar hanya menyelamatkan mereka yang menjadi kaum pilihan Allah saja. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak mati bagi mereka yang tidak dipilih untuk menerima anugerah keselamatan Allah. Kristus tidak menderita sengsara dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk Yudas Iskariot, Herodes, dan Pontius Pilatus misalnya. Mengapa? Karena mereka tidak termasuk sebagai umat pilihan Allah. Ungkapan penebusan terbatas ini seringkali disalah mengerti oleh banyak orang Kristen. Untuk menghindari kesalahpahaman, kita harus mengerti dengan jelas apa sebenarnya makna dari istilah terbatas yang berdampingan dengan kata penebusan. Kata terbatas di sini tidak bertujuan untuk menyatakan bahwa kuasa penebusan Kristus menjadi terbatas adanya. Kata terbatas juga sama sekali tidak berarti bahwa nilai penebusan Tuhan Yesus bersifat terbatas. Kata tersebut juga tidak bermaksud untuk menunjukkan bahwa kecukupan penebusan Kristus yang terbatas. Malahan sebaliknya, hal-hal yang berkaitan dengan kuasa, nilai, dan kecukupan dari karya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah bersifat tidak terbatas karena yang berkarya itu adalah Anak Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dengan demikian, ungkapan terbatas itu lebih merujuk pada tujuan dan keefektifan karya penebusan yang bersifat khusus dan spesifik karena diterapkan hanya bagi orang yang dipilih Allah untuk diselamatkan. Agar kejelasan makna ini bisa dicerna dengan tepat dan benar, ada baiknya jika kata terbatas tersebut diganti dengan berbagai istilah lainnya seperti khusus, spesifik, tertentu, atau efektif. Sehubungan dengan doktrin penebusan terbatas ini, Alkitab memberikan penekanan khusus tentang tujuan misi penyelamatan Kristus yang terkait dengan manfaat kematiannya yang dianugerahkan bagi mereka yang benar-benar ditebus olehnya. Kristus mengorbankan dirinya untuk kelompok yang disebut sebagai umatnya. Matius 1 ayat 21. Penebusannya adalah bagi sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Untuk kawanan domba gembalaannya. Yohanes 10 ayat 15. Bagi keberadaan gerejanya. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Efesus 5 ayat 23 sampai 26. Dan untuk kita yang diselamatkan. Titus 2 ayat 14. Target spesifik seperti yang disebutkan pada bagian-bagian teks firman Tuhan ini secara jelas menandakan bahwa pertalian karya Kristus dengan kaum yang dipilih dan diselamatkan adalah berbeda dengan mereka yang tidak tergolong dalam kategori ini. Jadi relasi Kristus yang khusus tersebut sudah menyatakan cakupan yang terbatas dari karya penebusannya. Pada intinya, penebusan terbatas adalah sarana untuk merealisasikan atau mewujud nyatakan karya pemilihan Allah yang bersifat tidak bersyarat. Tujuan Allah dalam pemilihannya sangat jelas, yaitu menyediakan keselamatan bagi orang berdosa yang dipilih sesuai dengan kedaulatan dan kerelaan kehendaknya. Pemilihan Allah ini digenapi secara efektif melalui karya penebusan Yesus Kristus yang terbatas dalam cakupan atau penerapannya. Di sini terlihat bahwa ada suatu kesinambungan yang tidak terputus antara konsep pemilihan tidak bersyarat dengan karya penebusan Kristus yang aplikasinya bersifat khusus tersebut. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.